Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir dengan tema Kasih dalam Pergaulan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Iya, hari ini kita diberi tema tentang saling mengasihi, kasih dalam pergaulan. Dan itu adalah perintah yang Yesus berikan, dan kalau kita bertanya kepada orang di luar sana, saudara, satu hal yang sangat identik dengan ajaran Kristus yaitu kasih, ya. Dan itu nggak dimiliki oleh orang lain. Makanya orang Kristen itu ditindas tetap mengasihi, di demo tetap nggak boleh balas, ya toh? Itu orang di mana aja udah tahu itu, ya. Katanya, wah itu ya, kalau kita lihat orang Kristen itu ya katanya, udah gerejanya dibakar, dia tetap mendoakan, ya itu kok bisa ya seperti itu ya, karena itu ajaran Kristus. Dan hari ini, ya diberi firman Tuhan oleh Bapak Gembala, temanya adalah ya bagaimana kita ya menerapkan kasih itu dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Ayatnya kita buka bersama Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35 kita baca bersama 1 2 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ternyata salah satu tanda orang mengerti dan tahu bahwa kita ini murid Kristus yaitu kalau kita saling mengasihi. Ya, jadi kita ngomong Kristen tapi kita nggak mengasihi, ya orang nggak percaya. Oh ini katanya Kristen tapi kok nggak mengasihi gitu ya. Tapi kasih yang seperti apa, saudara? Ya apa yang Tuhan maksud dengan kita ini harus saling mengasihi? Saya percaya banget karena itu satu orang guru Farisi pernah bertanya kepada Kristus. Ya, kita buka yuk Lukas 10 ayat 25 mulai. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 mulai, kita baca bersama secara bergantian. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat, ya, untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ini dia ahli Taurat, ya. Dikatakan di sana dia mau mencobai Tuhan Yesus. Jadi dia tanya sama Tuhan Yesus, ya apa yang harus kuperbuat supaya aku ini bisa masuk surga, bisa dapat hidup kekal. Dan saya yakin itu pertanyaan semua orang dan kita juga semua pasti rindu. Ya karena dia pikir ya kalau melakukan semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu kan banyak banget ya. Jadi dia bilang sama Tuhan, apa? Kasih tahu sama saya. Ya, dan di sana dikatakan dia mau mencobai Tuhan Yesus. Ya, niatnya itu bukan bertanya serius, tapi hanya ingin mencobai Tuhan. Lalu dia bertanya begitu. Jawab Yesus, baca yuk ayat yang ke-26, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, Yesus balikin ke dia. Ya, nah, menurutmu selama ini apa yang kau pelajari? Kau kan ahli Taurat. Ya. Jadi apa yang tertulis dalam Taurat itu? Yang kau pelajari di sana tuh apa? Dibalikin sama Tuhan Yesus pertanyaannya, saudara. Lalu dia jawab begini, jawab orang itu, ya, di dalam hukum Taurat diajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti
Ya, ternyata itu memang diajarkan juga di hukum Taurat. Makanya dia jawab Tuhan Yesus begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Ya sudah, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ya, sebenarnya dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kalau disimpulkan, ya memang cuma dapat 2 hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti. Dan 2 hukum ini gak bisa terlepas. Kenapa orang gagal mengasihi orang lain? Karena engkau gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, maka kita pasti bisa mengasihi sesama kita manusia. Amin. Kita nggak usah bicara yang jauh-jauh deh, yang luas di luar sana. Apalagi ngomongin musuh, nanti kita akan belajar. Kita bicara dalam rumah tangga dulu aja. Saya lebih suka yang sehari-hari dulu. Ya, kejauhan kalau kita bicara, kasihi bangsa-bangsa. Ya, itu terlalu jauh. Kita ngomong dulu di dalam keluarga kita suami istri. Ya. Kita yang hidup sebagai suami istri, apakah kita sudah saling mengasihi? Halo? Hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Hai istri, kasihilah suamimu seperti dirimu sendiri. Susah atau susah? Tatap mata saya. Saya ini bertanya sama saudara. Mengasihi pasangan kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri itu susah atau susah? Siapa yang bilang tidak? Bapak ambil sepeda di luar. Ya, susah saudara. Ya, susah. Enggak gampang untuk mengasihi orang lain seperti kita. Semua orang kan mengasihi dirinya sendiri toh. Saudara enggak mau perasaan saudara terluka. Ya, tapi apakah kita pernah berpikir, ya, istriku ini juga saya enggak mau loh istriku terluka, saya enggak mau loh suamiku terluka. Ya, saya enggak usah bicara jauh-jauh dulu soal mengasihi yang terlalu wow. Istri-istri di sini ada enggak yang sampai hari ini kau masih temenin suamimu makan, kau ambilin piring, kau ambilin nasi, kau ambilin lauknya, kau taruh di meja makan, ada? Tolong angkat tangan. Enggak ada? Astagfirullah subhanallah, enggak ada loh. Berarti cuma saya sendiri. Ya. Loh ini satu hal yang sangat simpel kita bicara tentang kasih, makanya enggak usah yang muluk-muluk. Ya. Saya walaupun saya tidak makan, ya saya kan temenin suami saya di meja makan. Saya ambilin dia piring, saya ambilin dia nasi, saya taruh ini kebutuhannya. Tanya sama suami saya. Ya, kita bicara mengasihi pasangan kita seperti diri kita sendiri tuh nggak gampang saudara. Makanya kalau bicara tentang kasih, ya mau bicara di luar sana, munafiklah kita kalau kita ngomong sama orang luar dulu, sama yang di dalam dulu nih yang tiap hari kita ketemu. Jangan kebalik-balik ya, kamu di luar baik, di dalam monster. Banyak begitu. Banyak istri-istri ngomong sama saya, aduh suami saya bu di rumah kayak setan, tapi di luar ya serigala berbulu domba. Kalau ketemu orang, iya, shalom. Padahal, jangan saudara, jatuhnya nanti munafik loh kita. Kenapa Tuhan Yesus bilang, engkau harus mengasihi Tuhan Allah dulu. Belajar, orang akan gagal mengasihi sesama kalau dia gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena Yesus bilang, apa yang kau berbuat untuk sesama manusia, itu sama dengan engkau berbuat untuk Tuhan. Makanya Yesus berkata, terima kasih ya karena ketika aku lapar kau beri aku makan, waktu aku haus kau beri aku minum, aku di penjara engkau datangi aku sakit kau kunjungi aku. Lalu mereka bilang, lu Tuhan, siapa yang kita besuk? Tuhan gak pernah di penjara, Tuhan gak pernah sakit. Tuhan bilang, karena apapun juga yang kau lakukan untuk sesamamu manusia, itu sama dengan engkau perbuat bagi aku. Ya. Ini saya belum bacakan terusannya. Yuk kita coba introspeksi di dalam keluarga dulu.
Kita dengan anak, banyak orang Kristen saudara, yang orang tuanya sama anak kepahitan. Ya nggak bicara sama anaknya, nggak bicara sama menantunya, nggak bicara sama ipar, nggak bicara sama mertua, nggak bicara sama, ini terjadi. Suami istri nggak omongan, banyak. Kita nggak usah bicara dulu yang kasih yang wow-wow di luar sana. Kalau kita gagal ya mengasihi orang terdekat kita, maka omong kosong kita bisa mengasihi orang di luar sana. Dan itu bisa terjadi kalau kita ini sudah belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Ya, makanya kita nggak bisa bicara dulu yang wow kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dia nggak akan tahan lama-lama benci orang, karena Tuhan akan bicara di hatinya. Ya, kamu ndak kudus loh, kamu ndak mengasihi aku loh, kamu benci loh. Kalau kamu mengasihi aku, lepaskan pengampunan. Ya, itu dulu. Kasih akan Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Ya, kalau kita masuk lebih dalam lagi, ayo kita beresin saudara, ini serius. Serius loh, nanti Tuhan tidak kenal kita kalau kita nggak mau mengampuni dan mengasihi orang lain. Lalu ketika itu, Yesus udah ngomong gitu. Dia jawab gitu, Tuhan Yesus bilang, ya betul apa yang kau katakan itu. Ya, lakukan saja itu kata Yesus, ya maka kamu akan hidup. Ya, ayat berikutnya, tetapi orang itu tetap mau membenarkan dirinya. Ya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Kan Yesus bilang, yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia masih mau membenarkan diri. Mau menyudutkan Yesus, dia tanya siapa itu? Sesamaku manusia. Lalu Yesus jawab dengan perumpamaan. Kita baca yuk. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ada orang Yerusalem, orang Yahudi. Ya, dia turun dari Yerusalem, di tengah jalan dirampok, dihajar, dipukul, bukan cuma semuanya diambil, dia ditinggalkan sekarat, setengah mati. Ya, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam ini Yahudi, saudara. Ya, dia turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, malah menjauh. Dia lihat, ada orang luka di situ sekarat, pura-pura nggak tahu ah. Nah ini yang pertama ini sesama orang Yahudi, bahkan imam loh, yang sering ngajar hukum Taurat. Ya, lalu ayat 32 dikatakan demikian juga seorang Lewi. Lewi apa lagi? Lewi ini keturunan imam, orang yang paling dianggap rohani, paling suci di kalangan orang Yahudi. Orang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan, jauh-jauh aja. Cari aman aja lah, gak usah terlalu ikut campur sama urusan orang, dia mau mati kek, dia mau apa kek, pokoknya udahlah gak usah pikirin, dia lewat. Ini sama sesama orang Yahudi nih, yang satu imam, yang satu Lewi. Lalu dikatakan, lalu datanglah seorang siapa? Samaria. Orang Samaria sama orang Yahudi zaman itu gak boleh bicara, mereka musuhan. Ya, makanya ketika Yesus ketemu seorang perempuan Samaria, ya, ketika di sumur, ingat saudara, Yesus bilang beri aku minum. Samaria itu bilang apa? Maaf ya, kamu kan orang Yahudi, sorry, orang Yahudi nggak bicara sama orang Samaria. Kita musuhan, pantang bagi kita. Jadi yang tadi sesama orang Yahudi dilewatin, Lewi imam melewatinya, ini kurang Yahudi apa? Tapi ada datang seorang Samaria yang sudah notabene itu adalah musuh orang Yahudi. Mereka bermusuhan, gak boleh bicara, gak boleh omongan. Kalau bisa saling meludah. Orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Harusnya kan dia tanya, lu siapa? Orang Yahudi kagak, mati aja lu sekalian, ditinggal. Karena musuhan. Tapi ini enggak.
tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia tolong orang itu. Dikatakan apa? Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia rela jalan kaki. Orang Yahudi ini dia naikkan ke atas keledai. Dia jalan, dibawa ke tempat penginapan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawat dia, tolong sembuhkan dia, rawat dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu dia bilang, Yesus berkata, siapakah dari antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 30, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu kasih, saudara. Ya, bayangkan loh, yang sesama Yahudi aja saling lewat. Nggak peduli, tapi ini musuh orang Samaria. Yang harusnya seneng kalau lihat orang Yahudi itu mati. Tapi dia punya belas kasihan dan Yesus bilang dialah sesama manusia. Karena banyak manusia tapi nggak punya belas kasihan. Seringkali kita hanya mau menolong orang yang baik sama kita. Yang sesama dengan kita. Kita berbuat baik kepada orang yang baik. Ya, itu biasa Yesus bilang. Tapi kasih yang sesungguhnya itu saudara, makanya kita harus benar-benar belajar mengasihi Tuhan. Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak sanggup melakukan yang seperti ini. Malah imam, malah orang Lewi, itu dari kalangan orang-orang pilihan yang ada di bait Allah yang melayani. Ya, tapi justru mereka tidak memiliki belas kasihan. Ya, mereka nggak mengasihi Tuhan ternyata karena selama ini kerohaniannya, keagamaannya mereka, Yesus berkata makanya Yesus paling benci dengan orang-orang ini. Kamu tuh seperti kuburan yang dicat putih, di dalam busuk, di luar bagus. Kemunafikan isinya. Mari kita belajar. Karena memang kalau kau tidak mengasihi Allah dengan hatimu, jatuhnya semuanya itu hanya kemunafikan. Kita melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan sesuatu karena dia pengen Tuhan yang melihat. Walaupun orang gak lihat. Ya, tapi Tuhan kan melihat. Itu yang Yesus maksud. Siapa sesama manusia? Orang yang sekalipun dia tuh musuh. Dan kenapa dia melakukan itu? Karena dia mengasihi Tuhan. Jangan kita hanya terlihat rohani di gereja, saudara. Ya. Tapi kita di rumah gak mampu mempraktikkan kasih Tuhan kepada istri, anak-anak, apalagi kepada musuh. Ya, yang harus kita lakukan 2 hukum ini, saudara. Hanya ada 2 hukum yang mendasar dalam seluruh kitab suci. Hukum Taurat dan kitab para nabi kalau disimpulkan, ya cuma 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan sesudah itu baru kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ya, dia kasih duit, kalaupun nanti kamu keluar duitnya lebih, ya, tolong kasih tahu saya, nanti saya yang akan bayar. Ayo kita belajar melakukan untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Ya, saya pengen kita baca 1 ayat. Mari kita lihat bersama Matius pasal yang ke-5, ayat 43. Matius 5 mulai ayat 43. Yesus berkata begini, kamu telah mendengar firman apa? Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu zaman hukum Taurat, suruh benci musuh. Tetapi aku berkata kepadamu apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Memang tidak mudah, tapi kita dituntut sampai ke level ini. Belajar mengasihi musuh itu tidak gampang dan tidak enak. Ya, ada bahkan orang ditanya, musuhmu terberat siapa? Istriku, Bu. Waduh, ya bukan yang jauh-jauh, ini istri sendiri. Ya, kamu musuhmu terberat, suamiku. Orang yang paling saya pahitin di dunia ini itu suami saya. Ada saudara, ada orang tua ditanya, musuhmu yang terberat siapa? Anakku. Ya, bagaimana kita bisa belajar mengasihi kalau kita ini masih punya musuh dalam hati yang kita nggak tahu. Orang itu cenderung kalau dilukai, maka dia akan membalas untuk melukai. Ya, boro-boro berdoa minta berkat bagi musuh. Kita berdoa bagi musuh, tapi doanya gimana? Tuhan bikin hidupnya sial. Ya, engkau tahu Tuhan, dia jahat, perbuatan itu seperti itu. Ya, itu kan kita maunya begitu. Ya, tapi Tuhan kan tidak begitu. Kita belajar dari Tuhan yang sempurna. Karena itu Yesus bilang, belajar dari Tuhan yang sempurna Bapamu. Dia menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik. Dia menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Coba kalau kita ini jadi Tuhan. Ya pasti saudara, orang jahat kita nggak kasih hujan. Itu tanah rumahnya orang jahat pecah-pecah, sudah kekeringan, tidak ada air. Kenapa? Bayangkan ya kalau Tuhan tuh kayak kita saudara. Maka kita lihat kalau kita lewat di rumahnya orang, itu rumah kering sekali ya, jahat dia itu. Tidak ada hujan di rumahnya. Ya. Terus kalau Tuhan juga seperti manusia, ya, dia menerbitkan matahari bagi semua orang. Ya, coba kalau kita yang jadi Tuhan, di rumahnya dia tidak usah dikasih matahari. Jadi kalau kita lewat di rumah gelap, berdosa nih orang, gak ada mataharinya. Ya, untung Tuhan bukan kita ya saudara ya, untung Tuhan itu Tuhan. Ya, jadi kita berdoa yuk, kita sampai pada level ini. Bagaimana kita belajar mengasihi musuh, ya, dan kita belajar untuk ya terus berbuat baik. Saya dulu pernah bersaksi, saya tuh ada tolong orang, ya udah saya tolong terus, setiap nih saya tolong, tapi orang ini jahat sama saya. Dia ceritakan di luar tentang saya jelek sekali, saya dengar dari bukan satu orang, beberapa orang. Ya sampai satu kali saya bilang, Tuhan udahlah, ini orang memang kurang ajar banget ya, nggak layak diberkati orang ini, saya stop sekarang, saya tidak akan nolong dia lagi. Ya, tapi ketika saya berdoa Tuhan bilang, kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik sama kamu, apakah upahmu? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Ya. Justru kamu itu menyatakan kamu anak Allah, waktu kamu tetap berbuat baik kepada orang yang jahat, yang tidak berbuat baik kepada kamu. Ya. Jadi saya di situ berat saudara, berat. Tapi akhirnya saya lakukan lagi. Setiap bulan saya berkati dia. Ya, walaupun ya tapi itu cara ternyata supaya kita nggak ada kepahitan di hati. Ya, supaya kita nggak jengkel sama orang. Ayo kita belajar. Ya, karena memang tidak mudah tapi Tuhan mau. Kita ini sungguh-sungguh mempraktekkan firman, ya, karena jelas Yesus berkata bahwa ya kalau kamu itu apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, justru ketika orang berbuat jahat, tapi kita mendoakan dia, kita minta pengampunan sama Tuhan buat dia, maka disitulah saudara upah yang sesungguhnya kita terima dari Tuhan. Ya, waktu suamimu tidak berbuat baik, tapi kau tetap baik, kau tetap siapin dia sarapan, kau tetap bikinin dia kopi, ya siapkan keperluannya, walaupun dia jahat, ya itu upahmu. Ibu-ibu, amin. Ada ibu-ibu yang ngeluh sama saya itu udah enggak kuat Bu, sekarang saya suruh suami saya yang pegang uang belanja. Soalnya
Saya dipegangin uang belanja, Bu. Tapi ditanyain, itu uang buat apa aja, kenapa udah habis? Ya, jadi saya bilang suami saya, kamu aja yang pegang uang. Nanti kalau apa-apa saya tinggal minta, kalau perlu kau yang ke pasar belanja. Bener, baru 2 minggu saudara, udah habis duitnya. Suaminya bilang sama istrinya, baru 2 minggu kok uangnya udah habis. Istrinya balas, kamu buat apa uang itu? Suaminya gak bisa jawab, ya buat kebutuhan sehari-hari. Kenapa habis? Lah beli beras 1 bulan, buat kebutuhan makan 600.000. Beli gas, beli ini, bayar listrik, bayar cicilan motor, bayar uang anak sekolah, jajan anak. Kenapa habis ya? Istrinya bilang, sama saya 1 bulan selamat kan? Kau baru 2 minggu sudah habis. Ya, akhirnya suaminya bilang, iya ya, di tanganmu kok ada mujizat ya. Kalau begitu sekarang kau pegang aja lagi. Nah makanya bapak-bapak, kadang-kadang juga ini bapak-bapak menuntut istri ini ya. Lebih dia pikir setelah dia udah kasih duit itu udah cukup. Padahal duitnya juga udah cukup. Karena istri ini banyak doa, ada mujizat terjadi. Ya. Terus suaminya disuruh, kamu pergi beli itu sayur di situ, masak apa? Kata suami, istrinya bilang, mana ayamnya? Kata suaminya, saya nggak beli ayam, mahal. Terus saya beli tahu tempe. Nah saya kalau masak tahu tempe kau maki-maki saya. Kenapa sekarang kau yang beli tahu tempe? Katanya biar uangnya hemat. Ini tips buat ibu-ibu. Kalau suamimu marah-marah uangnya habis, suruh suamimu yang pergi belanja. 2 minggu saja, dia pasti tidak akan tahan. Ya, makanya saudara, mari kita ini hidup dalam kesehatian, saling percaya. Karena masalah uang itu juga bisa bikin kepahitan loh. Ya, orang berantem ribut tuh gara-gara uang tuh banyak saudara. Kita belajar, yuk. Ya, kasihilah diri istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Makanya suami perlu sekali-sekali rasa juga jadi istri biar nggak menghakimi istri. Istri juga jangan hakimi suamimu. Ayo kalau kita hidup rukun bersama saling mengasihi, maka firman Tuhan bilang kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Tapi kalau kita ribut terus ya, tidak ada damai dalam keluarga, maka ya kita tidak akan pernah melihat kasih Tuhan. 1 ayat terakhir baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 dan 10. Ya, firman Tuhan berkata demikian, 1 Yohanes 2 ayat 9 10, saya ajak imam musik ya maju ke depan. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10 kita baca. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin. Jadi ternyata orang yang membenci saudaranya, dia itu sudah tersesat. Ngeri loh, ayat ini kalau kita lihat, ternyata orang yang hidup di dalam kebencian, dalam dirinya itu ada penyesatan. Ya, makanya Bapak Ibu kita mulai yuk dari rumah tangga kita, yuk suami istri. Kita belajar saling mengasihi, kita belajar saling mengampuni, kita belajar saling menerima. Kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjid dengan tema Kasih dalam Pergaulan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini, kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Bila pada malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Judul bacaan Tuhan tempat perlindungan. Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung.
bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita percaya bahwa Tuhan perlindungan yang kekal. Tuhan adalah tempat untuk kita mengadu. Sehingga pada malam hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan, di mana Dia katakan untuk pemimpin biduan dari Daud, di mana Dia katakan, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Dalam ayat yang kedua, sebab lihat orang fasik melenturkan busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memerahi orang yang tulus hati di tempat gelap. Ternyata orang-orang yang selalu hidupnya jauh dari hadapan hadirat Tuhan, hidupnya selalu merencanakan jahat terhadap sesama manusia. Dengan demikian, Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya tidak pernah kita merencanakan kecelakaan bagi orang lain. Walaupun musuh sekalipun, tidak pernah kita merencanakan kecelakaan. Bapak, Mama, serta anak-anak adalah sahabat Tuhan. Hati kita tulus kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tidak pernah terjadi ada kegelapan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya apapun yang kita lakukan, Tuhan turut campur tangan. Di dalam ayat yang ketiga, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dalam ayat yang keempat, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan bertakhta di sorga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak manusia. Ternyata walaupun kita rencana jahat, tetapi Tuhan di sorga melihat, menguji hati batin kita yang paling dalam. Dengan demikian, apa yang dilakukan orang fasik, tidak pernah kita memikirkan hal-hal seperti itu. Mari kita sebagai umat pilihan Allah selalu senantiasa menaruh pengharapan kita, melakukan yang benar, takut akan Tuhan. Maka tidak pernah kita akan melakukan yang tidak baik terhadap sesama manusia. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menguji hati batin kita. Tuhan soroti akan kehidupan kita, apa yang kita lakukan di muka bumi. Sehingga dalam firman Tuhan, Dia katakan, baiklah kita sebagai orang percaya berbuat yang baik, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga dalam ayat yang kelima, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang mencintai kekerasan. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan pada saatnya kita akan menuai. Dengan demikian, mari kita melakukan yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan, agar Tuhan mengasihi kita, memberikan umur panjang, dan tidak ada kekerasan bagi kita. Jikalau kita masih hidup berbuat yang baik, tidak ada kebencian dalam kehidupan kita, maka kita mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita selagi kita ada. Bapak, Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berbuat yang baik. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, baiklah kita berbuat yang baik, contoh yang baik bagi orang lain, karena Tuhan sudah dekat.
Maka mari kita melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, Ia menghujani orang-orang fasik dengan api dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piara mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan orang yang tulus hati memandang wajahnya. Ternyata orang yang tulus hati melakukan keadilan kebenaran dijaga dan dipelihara oleh Tuhan sampai Maranatha, sampai masa tua pun Tuhan tetap menggendong akan kehidupannya. Firman Tuhan menjelaskan bagi kita dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8, dia katakan, orang yang selalu mengasihi Tuhan melakukan yang benar, maka Tuhan menjaga dia seperti biji matanya. Mari kita sebagai umat pilihan Allah yang Tuhan berkenan untuk kita melakukan yang benar, takut akan Tuhan, melakukan keadilan, kejujuran, dan memperbaiki hidupnya. Tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian yang kita lakukan di bawah matahari ini. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita akan pulang dengan firman, kita merenungkan itu dalam kehidupan kita, keadilan itu jujur dalam kehidupan kita, dan memandang kepada wajah Tuhan, maka hidup kita diberkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.